Qin Yichen berpikir sedikit, melirik ke aula, dan kemudian keluar. Sorot matanya tampak sedikit bingung, dan wajahnya sedikit bermasalah. Sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan bantuan orang lain. Saya tidak berpikir Anda perlu alasan santai. Jadi, saya mencatat apa yang Anda katakan hari ini, dan saya akan menghubungi Anda nanti jika diperlukan. Qin Yichen berbicara dengan ringan, lalu berdiri dan berbaring. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak tinggal di kuilku selama beberapa hari? Konfrontasi antara ras naga hitam dan Dewa Perang Ares akan berlanjut untuk waktu yang lama. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, di dalam dan di luar kuil Tuhan. Setelah memberi perintah, Qin Yichen kembali mundur. Meskipun kali ini saya menyadari misteri Yin dan Yang Tao, akan membutuhkan waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Melihat sosok ilusi Qin Yichen secara bertahap, kulit Gilgamesh menjadi gelap. Karena tidak puas, sepertinya tekanan Wanjun di pundaknya akhirnya meregang sejenak. Dia mengangkat kepalanya diam-diam, melihat ke atas aula, dan menghela nafas lega. Ada sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya. Tanpa diduga, raja ini akan kalah dengan sumpit. Gilgamesh tahu dengan jelas bahwa dia telah dikalahkan, dan itu adalah kegagalan total. Entah itu strategi atau kekuatan. Qin Yichen telah melampaui dia sekarang. Hal yang paling mengerikan adalah dia menyadarinya pada saat itu. Dia tidak pernah mengenal Qin Yichen, tetapi Qin Yichen sangat mengenalnya. Karena alasan inilah dia tidak pernah memiliki alasan untuk mengalahkan Qin Yichen. Dan dia dilihat melalui esensi oleh lawan yang tidak dia mengerti sama sekali. Inilah alasan sebenarnya mengapa Gilgamesh pasif di mana-mana. Bahkan ada tebakan berani di hati Gilgamesh. Jika Qin Yichen bersedia, apakah situasinya saat ini dipimpin olehnya sendiri? Bahkan kebaikan yang dia miliki sesuai dengan harapannya? Lagi pula. Pada saat itu, senyum dingin di wajah Qin Yichen sesuai dengan ingatannya. Gilgamesh tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaan ini. Tetapi kesombongannya tidak memungkinkannya untuk bertanya pada Qin Yichen. Kekalahan total membuat Gilgamesh semakin jelas melihat celah tersebut. Ketidakberdayaan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi sentuhan ketegasan. Angin, raja ini hanya sementara di belakang sekarang. Raja ini akan mengalahkanmu. Di luar kamp klan naga hitam, Dewa Perang Ares melihat situasinya yang diatur dengan hati-hati, tetapi tidak bisa menarik Gilgamesh keluar, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Melihat bahwa 6 naga hitam yang tersisa akan mati dalam pertempuran, Ares, Dewa Perang, buru-buru mengeluarkan perintah ke kuil 12 kavalier secara rahasia, meminta mereka untuk menunjukkan belas kasihan. Suku naga hitam baru saja digunakan. Jika tidak ada orang seperti itu, tentu saja tidak perlu terus bertarung sampai mati. Dewa Perang Ares bingung, dan melihat ke arah Raja Naga Hitam yang sangat kuat tetapi sangat cemas dalam efisiensi ofensif. Jika kamu tidak membiarkan orang itu maju, suku naga hitammu pasti akan kalah hari ini. Raja Naga Hitam tampak tak berdaya. Bagaimanapun, dia berpura-pura menyerang 1 atau 2. Tetapi Ares, Dewa Perang, tidak berpura-pura sama sekali. Dari awal perang hingga sekarang, Ares, sang Dewa Perang, tidak pernah bergerak. Dia hanya menatap Raja Naga Hitam dalam diam, lalu memindahkan pasukannya, dan bahkan sempat mengobrol sebentar dengan Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam sedikit lelah dan menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia akan bertemu dengan seorang teman lama. Selama orang itu diundang, mudah untuk memecahkan rencana ofensifmu. Jadi, dia tidak berada di kamp naga hitam sekarang. Dewa Perang Ares tertegun sejenak, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Sudah berapa lama dia pergi? Rencananya yang disusun dengan hati-hati bahkan membuat Matt tidak tahu apa-apa dan menggunakannya untuk membiarkan naga hitam mengendurkan kewaspadaan mereka. Tapi yang tidak kuduga adalah meskipun begitu, dia tidak bisa menangkap Gilgamesh itu. Apalagi pertempuran sudah dekat, bagaimana dia bisa meninggalkan klan naga hitam untuk waktu yang lama? Kecuali dia melarikan diri, dia seharusnya muncul sekarang. Dan gerakan pembunuh yang disiapkan khusus untuknya juga bisa membunuhnya. Adapun Nyonya Raja Naga Hitam, Ares, Dewa Perang, telah meminta obat penawar kepada Lord Zeus. Selama Lord God setuju, kutukan apa di dunia ini yang tidak bisa dia pecahkan? Untungnya, setelah seharian berpikir, Dewa Utama Zeus dengan enggan menyetujui permintaan ini. Karena sekarang hanya medan bintang dari aula suci pertempuran yang belum diselidiki secara menyeluruh. Ketuhanan yang muncul tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak membuat Zeus gelisah. Hanya bisa menahan rasa sakit untuk membantu Nyonya Raja Naga Hitam mematahkan kutukan. Setelah membantu kuil suci untuk menghilangkan krisis, kuil suci dapat menyelidiki secara menyeluruh bidang bintang di mana mereka berada. Setelah menyetujui ini, Ares, Dewa Perang, berani membunuh Gilgamesh. Karena itu, dia datang dengan keyakinan bahwa dia akan membunuh. Tapi ternyata tinjunya mengenai kapas. Lembut, tanpa respon apapun. Jika Raja Naga Hitam menggelengkan kepalanya, dia pergi kemarin malam. Masuk akal bahwa dia seharusnya kembali sekarang. Mendengar jawaban ini, Ares, Dewa Perang, tampak tak berdaya,
Saat ini tidak ada cara untuk terus berpura-pura. Jika pertunjukan berlanjut, saya khawatir klan naga hitam akan benar-benar melukai otot dan tulang mereka. Pesanan langsung datang. Semua orang mundur dan menyerang. Raja Naga Hitam tertegun sejenak, dan wajahnya berubah ketika dia melihat Ares, Dewa Perang. Ini bukan Dewa Perang Ares yang dia kenal yang menghargai kemenangan dan kekalahan. Kamu adalah Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang bisa aku lakukan? Aku awalnya bermaksud untuk melenyapkan bajingan Gilgamesh untukmu kali ini. Namun, dia terlalu waspada. Karena dia tidak ada di sini sekarang, maka aku tidak perlu membohongimu lagi. Lord Zeus, dewa-dewa, telah memberiku ramuan penyihir untuk menyembuhkan kutukan Lady Black Dragon. Mainkan peran. Jadi, aku ingin kamu bergandengan tangan denganku, jadi kamu tidak ingin terobsesi lagi. Raja Naga Hitam berpikir lama sebelum mengangguk. Bagus. Ramuan penyihir yang diberikan oleh Dewa Utama Zeus sangat efektif. Titik kunci dikendalikan oleh Gilgamesh telah rusak. Yang dia butuhkan saat ini adalah merancang bersama Ares, Dewa Perang, untuk membunuh Gilgamesh. Ares sang Dewa Perang mengangguk sedikit. Sekarang ada satu hal lagi yang perlu kamu pedulikan. Kali ini, untuk mengepung Gilgamesh, biarkan pengkhianat Matena menemukan jejaknya. Biarkan orang-orangmu mundur berjaga-jaga. Waspadalah terhadap Tuan Suci sialan itu. Aku akan membunuh pengkhianat ini sendiri. Wajah Raja Naga Hitam tenggelam, dan ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, wajahnya berubah beberapa kali. Apakah ini Dewa Perang Ares yang dia kenal? Apakah dia membuat rencana yang begitu hati-hati? Dirancang untuk memikat Gilgamesh untuk muncul, dan kemudian memenggalnya, dan kemudian mengeluarkan obat penyihir untuk menstabilkan jantung militer klan Naga Hitam. Kemudian, Nehemeth yang memasak Tuhan di tempat. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini, kekhawatiran tersembunyi di dalam dan di luar Zan Secret Hall akan hilang tanpa jejak. Battle Secret Hall akan bangkit kembali, berdiri dengan bangga di dunia ini dengan postur yang tak terkalahkan. Ares, Dewa Perang, meninggalkan Raja Naga Hitam, menerobos awan, dan secara bertahap mendekati medan perang 12 ksatria dan 8 naga jahat di kuil. Pengkhianat, harus mati.